Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah memiliki kesempatan untuk bergabung dalam ibadah malam kita melalui Zoom dan juga saudara-saudari sekalian yang juga sudah bergabung melalui live stream. Kita memiliki satu pelajaran yang baru untuk yang kita akan pelajari sepanjang malam, yaitu tentang pelajaran sekolah sahabat yang itu menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Satu pelajaran yang seri pelajaran yang tentunya akan sangat menarik untuk kita pelajari pada sepanjang triwulan mendatang ini atau saat ini ya. Baik, untuk memulaikan acara ibadah kita, saya ingin mengundang Ibu Alce Pelialu Rempen untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Tante Al. Di-unmute dulu mungkin. Udah? Ya, Oke, silakan. kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kembali lagi kami datang kepada mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan sepanjang hari. Kegiatan kami masing-masing, saat ini kami akan memulaikan renungan malam kami melalui Zoom dan live stream. Kiranya Tuhan, kami butuh Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, agar supaya kami akan mempelajari sekolah sahabat Tuhan, dengan kami dapat mengerti apa yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung, agar supaya itu ya Tuhan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami, dan kami bagikan itu untuk membawakan terang kepada orang lain. Biarlah Tuhan berkati acara ini agar supaya jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami persembahkan dalam nama Yesus yang sudah menebuskan. Amin. Ya, terima kasih banyak Tante Al. Baik, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang mengapa kita harus bersaksi. Ya, mengapa kita harus bersaksi? Tadi malam Pendeta Muda Tulus sudah membacakan ayat yang menjadi inti sepanjang minggu dari 1 Timotius 2 ayat 3-4. Seakan-akan di sana dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran ya. Jadi kita akan mempelajari mengapa kita untuk bersaksi, dan pada saat ini hari Minggu tanggal 28 Juni pelajaran kita adalah memberikan kesempatan untuk keselamatan. Mari kita baca dan kemudian kita akan berdiskusi, ada tambahan-tambahan yang dapat diberikan. Mari kita baca pelajaran ini ya. Tuhan memberikan kesempatan setiap hari bagi orang-orang di mana saja untuk mengenalnya. Dia bergerak ke dalam hati mereka melalui Roh Kudus-Nya. Dia mengungkapkan dirinya dalam keindahan dan kompleksitas dunia alami. Luasnya, keteraturan, dan simetri alam semesta berbicara tentang Allah yang tak terbatas dengan kebijaksanaan dan kekuatannya yang tidak terbatas. Dia atau Allah mengatur keadaan atau pemeliharaan dalam hidup kita untuk menarik kita kepada dirinya. Meskipun Allah menyatakan dirinya melalui kesan rohnya, melalui kemuliaan alam dan tindakan pemeliharaannya, namun wahyu paling jelas dari kasihnya ditemukan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Ketika kita membagikan Yesus dengan orang lain, kita memberi mereka kesempatan terbaik untuk diselamatkan. Bacalah Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-10 dan bandingkan dengan Yakobus 15 ayatnya yang ke-19 dan 20. Jadi kita bandingkan kedua ayat ini untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah yang diajarkan oleh Injil Lukas tentang tujuan Kristus datang ke bumi? Bagaimanakah kita bekerja sama dengan Kristus dalam pekerjaannya untuk menyelamatkan yang terhilang? Jadi ada dua ayat yang dapat kita baca untuk melihat bagaimanakah, apakah yang tujuan Kristus datang ke dunia ini dan apa kira-kira yang dapat kita lakukan untuk memenuhi misi daripada Kristus tersebut. Nah, kalau kita membaca dalam Lukas
19 ayat 10 di sana dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan kalau kita membaca dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-19 dan 20, di sana dikatakan saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ayat 20 katakan, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutup banyak dosa. Jadi kita lihat bagaimana tujuan misi Kristus adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, dan juga tujuan kita itu apa ya? Membawa orang-orang yang menyimpang, membawa orang-orang itu apa? Datang kepada Yesus. Mari kita baca. Menurut Yakobus, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Yakobus 5 ayat 20. Kitab Roma memperkuat pemikiran ini. Dalam Roma 1 dan 2, baik bangsa-bangsa lain yang telah melihat wahyu Allah di alam, dan orang-orang Yahudi yang telah menerima wahyu kenabian Allah dalam Alkitab, hilang kalau tanpa Kristus. Ya, hilang kalau tanpa Kristus. Dalam Roma pasal 3 sampai pasal 5, Rasul Paulus menyatakan bahwa keselamatan datang oleh karena anugerah yang diterima hanya melalui iman, hanya melalui percaya. Dalam Roma 6 sampai dengan 8, ia menggambarkan bagaimana anugerah yang membenarkan setiap orang percaya juga menguduskan mereka. Dalam Roma 10, ia menyatakan bahwa barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13. Dan ia kemudian menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat berseru, tidak ada yang berseru ya kepada Tuhan dan diselamatkan jika mereka tidak percaya. Dan mereka tidak bisa percaya jika mereka belum mendengar, dan mereka tidak bisa mendengar kecuali seseorang yang lain memberitahukan kepada mereka. Ya. Jadi ada kesinambungan, ya, harus ada yang memberitahukan sehingga mereka apa? Mendengar, dan pada saat mereka mendengar, mereka apa? Percaya, dan jika mereka percaya, mereka akan berseru dan diselamatkan. Kita, manusia, kita umat-umat percaya, yang menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus, adalah penghubung Allah dalam rencana keselamatan untuk menjangkau orang-orang yang terhilang dengan kemuliaan Injil. Kita tidak bersaksi untuk memberikan satu-satunya kesempatan kepada mereka. Saya ulangi, kita tidak bersaksi untuk memberikan satu-satunya kesempatan kepada mereka untuk diselamatkan. Karena ada mungkin cara-cara lain yang Allah dapat gunakan. Ada apa ya? Ada metode-metode lain yang dapat Allah gunakan. Tetapi pada saat kita bersaksi, pada saat manusia, orang Kristen kita bersaksi, maka kita memberi kepada mereka kesempatan yang terbaik kepada mereka. Apakah peran kita dalam rencana Allah untuk menebus umat manusia? Pikirkanlah juga hal ini. Berapa banyakkah orang-orang yang telah mendengarkan Injil dari mulut Anda sendiri? Ya. Sejak kapan? Ya. Kapan kita terakhir berbicara tentang Kristus? Ya. Nah, kalau kita mempelajari firman Tuhan, maka sejak semula hingga akhirnya, kita akan dapati bagaimana misi Tuhan, misi Kristus itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat jelas. Dari sejak semula, misi Kristus itu adalah prioritasnya untuk mencari dan menyelamatkan yang apa? Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mari kita lihat. Pada saat sebelum Yesus lahir sekalipun, malaikat datang kepada Yusuf, dan apa yang malaikat katakan di dalam Matius 1 ayat 21? Matius 1 ayat 21 katakan, ia akan, Maria, malaikat berbicara kepada Yusuf tentang Maria, dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki
dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi sejak semula dikatakan bahwa misi Yesus itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari apa? Dosa mereka. Tidak heran apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus dan kepada kita semua yang sudah menjadi ayat apa ya yang kita istilahnya yang paling kita suka untuk katakan, yang sudah kita hafalkan, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang atau barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah misi Yesus sejak semula. Misinya. Dan seperti Lukas 19 ayat 20 katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan apa ya? Menyelamatkan yang hilang. Tidak heran di akhir daripada pelayanan Yesus sendiri, apa yang dia katakan, apa yang menjadi the Great Commission, ya perintah agung kepada kita semua, yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa itu muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ayat 20 apa yang katakan di dalam ayat 20? Ajarlah mereka, berikanlah kepada mereka itu untuk ajaran-ajaran Tuhan agar mereka dapat melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Yesus katakan percaya, ketahuilah aku akan menyertai kamu. Ini satu hal yang apa ya? Yang diulang-ulangi. Jadi pada saat Yesus memberikan perintah itu, dia bukan bilang, oke, ini perintahnya, lakukanlah. Tidak. Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Yesus katakan, ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang dia berikan kepada murid-muridnya. Di dalam Kisah 1 ayat 8, kembali sebelum dia naik ke surga. Sebelum, saat terakhir. Jadi kata terakhir yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga itu apa ya? Tetapi kamu akan menerima apa? Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau roh Tuhan, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dari mana? Dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung apa? Sampai ke ujung bumi. Tetapi sayang sekali ya, saya ingin tunjukkan kepada Anda apa yang terjadi saat ini. Itu adalah satu perintah agung, itu adalah satu keinginan Tuhan agar setiap kita, kamu, itu bukan berbicara tentang apa ya? Bukan berbicara tentang organisasi gereja atau pemimpin gereja seperti ketua-ketua atau pendeta ya. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Saya ingin ada kita screen sharing di sini. Yang satu artikel yang saya peroleh yaitu bagaimana saat ini ya oke ini artikelnya ya, dari research dari Barna. Jadi artikel dari Barna ini dari tahun ke tahun hingga saat ini dikatakan bahwa umat-umat Kristen itu merasa bahwa bersaksi, berbicara tentang Yesus kepada orang lain itu bukan satu perintah kepada mereka. Itu adalah pilihan. Ya, kalau ada waktu, sekali-sekali. Ya, kalau ada kesempatan, sekali-sekali. Itu bukan satu perintah yang seakan-akan Yesus berikan kepada mereka secara individu. Dan kebanyakan umat-umat Kristen melihat bahwa ini adalah satu hal yang hanya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja, khususnya oleh pendeta. Tapi jadi dengan kata lain, research daripada Barna. Barna ini adalah research yang membuat apa yang paling dipercaya. Dia tanya kepada orang-orang Kristen. Dan pada umumnya saat ini tahun 2018 ya, Mei 15. Sharing faith dikatakan is increasingly optional. Hanya merupakan pilihan bagi orang-orang Kristen. Dan yang lebih mengerikan lagi ya, ini saya share lagi yang berikutnya, adalah apa yang terjadi khususnya kepada anak-anak muda kita. Para milenial. Oke, Anda bisa lihat kira-kira, Dek, bisa dilihat ini. Setengah dikatakan dari research Barna, setengah dari milenial, yaitu anak-anak muda yang lahir dari tahun 1995 hingga tahun 2000. Ya, jadi 1995 hingga tahun 2000 ya, tahun 2000.
Maka mereka ini percaya, setengah dari anak-anak muda ini, mereka memiliki bahkan satu pemahaman, kalau kita mengabarkan Injil ke orang lain, itu adalah hal yang salah. Kenapa? Karena bagi mereka, marilah kita hidup masing-masing dengan kehidupan kita. Jadi itu kebenaran, itu iman, itu adalah urusan-urusan pribadi. Kita enggak usah apa, campur campur urusan pribadi orang lain. Enggak perlu kita bilang-bilang share apa yang kita yakini atau apa yang kita percayai. Jadi sangat sedih sekali ya. Ini adalah misi utama Kristus. Saya ulangi ya. Ini adalah misi utama Kristus. Kristus yang telah memerintahkan, dialah yang telah menjalankan misi tersebut. Dialah yang telah memberikan perintah itu. Contoh dia sudah berikan bagaimana caranya untuk menjalankan misi dia tersebut. Tetapi sayang sekali, ya, sayang sekali bahwa kita pada saat ini di zaman yang semakin modern ini kita tidak lagi apa ya? Kita tidak lagi melihat itu sebagai satu hal yang seharusnya kita lakukan. Saya ingin kita membaca kembali. Kalau bisa ini menjadi ayat hafalan kita ya. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20 itu kepada kita ya. Yakobus di kata-kata terakhirnya, yaitu ditulis di dua ayat terakhir dari kitab Yakobus. Dia katakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang yang berdosa itu berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Coba lihat kata kalimat ini. Dia akan menyelamatkan jiwa. Bayangkan, kita tahu bahwa keselamatan itu datang hanya dari juru selamat. Siapa juru selamat itu? Yesus. Tetapi di sini dikatakan, Yakobus katakan, kalau kamu membawa jiwa-jiwa yang telah sesat, maka kamu bagaikan apa? Juru selamat. Dan berikutnya, kalimat dari Yakobus 5 ayat 20 katakan, kalimat terakhir, dan menutupi banyak dosa. Siapa itu penghapus dosa? Hanya Yesus. Tetapi dikatakan di sini, pada saat kita membawa orang-orang yang telah menyimpang, maka kita sepertinya seakan-akan ayat ini mengatakan bahwa kita seakan-akan menjadi juru selamat dan kita menjadi penghapus dosa. Mungkin Anda katakan ini pendeta ini seperti ajaran sesat ini ya, Yakobus bilang. Yang pendeta sampaikan. Jadi baik pendeta maupun Yakobus ini seperti sesat ini. Masa kita bisa jadi juru selamat? Masa kita bisa jadi penghapus dosa atau penutup dosa? Mari kita lihat ya. Kalau orang sesat itu dia tidak akan sampai ke tujuannya. Dan tujuan utama dari datangnya Yesus, tujuan utama diberikannya Alkitab, tujuan keberadaan kita itu adalah keselamatan itu. Percuma saya baca Alkitab, percuma saya berkhotbah kepada Anda, percuma Anda mendengarkan khotbah, percuma kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak selamat. Nggak usah. Kalau tujuan kita buat tidak untuk selamat, ya lakukanlah apa yang kita mau yang akan merusak tubuh kita. Lakukanlah apa yang kita mau untuk merusak keluarga kita. Pikirkan apa yang kita pikir senang walaupun itu akan merusak segala sesuatunya. Nggak usah pikir-pikir tentang keselamatan. Tetapi kalau kita memikirkan untuk keselamatan, maka harus hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan. Dan perintah firman Tuhan, kalau orang yang sesat itu, jangan biarkan dia sesat, buat dia berbalik. Saya sering naik Gunung Kelabat, dan berapa kali, saya mungkin naik Gunung Kelabat itu mungkin sekitar 15 kali. Tapi ada 3 kali, kurang lebih ya, 3 kali pada saat kami naik tiba-tiba kita pikir, ini sepertinya jalannya, ya antara ada persimpangan, ini kanan atau kiri. Dan sering kali kita tanpa sadar, ada sampai kali terakhir saya selalu ingat itu baru mesti ke kanan. Tapi sering kali karena kita ngobrol, karena masih di bawah di kaki Gunung Selamat, tiba-tiba kita belok kiri, sepertinya seakan-akan naik. Yang kiri itu seakan-akan mula-mula naik. Tapi dia cuma hanya naik di satu lembah di bawah Gunung Kelabat, tetapi dia tidak naik ke puncak Gunung Kelabat. Jadi kita hilang. Dan pada saat kita naik seakan-akan sudah naik Gunung Kelabat, tapi akhirnya cuma naik di bukitnya. Dan kita tidak sampai di tujuan. Jadi kita akhirnya balik pulang ke Universitas Kablat, ke kampus, kecewa. Itulah kalau kita tersesat.
Tapi kalau kita membawa orang, dikatakan di sini kita dapat menjadi juru selamat. Nah, saya tidak katakan Anda menjadi Yesus. Saya tidak katakan, dan saya percaya Yakobus ini tidak menyatakan bahwa Anda menjadi apa ya, juru selamat seperti Anda menggantikan posisi Yesus. Karena kasih karunia anugerah itu hanya datang dari Yesus. Hanya Yesuslah yang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak, bukan kematian saya. Saya tidak juru selamat, saya tidak menutup dosa. Tetapi mari kita lihat ilustrasi ini. Pada saat ada orang tersesat, ya, pada saat ada orang tersesat di padang gurun, habis semua perbekalan mereka, habis air minum mereka, habis makanan mereka, terkapar hampir mati. Lalu tiba-tiba Anda dengan kuda atau onta Anda lewat di tempat tersebut. Ya, Anda lihat orang ini terkapar. Ya, dia sudah sangat dehidrasi, mungkin sudah parah, ada organ-organ tubuhnya yang sudah mulai gugur ya. Tapi Anda angkat orang tersebut, Anda beri dia minum sedikit. Dia belum betul-betul sembuh, dia masih masih perlu tindakan medis yang untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu Anda secara cepat dengan onta Anda bawa dia ke rumah sakit. Di rumah sakitlah dia kemudian mendapatkan perawatan yang sesungguhnya dan dia sembuh secara sempurna. Anda tahu apa yang dia akan katakan kepada Anda? Dia akan menulis surat mungkin kepada Anda kalau dia sudah tidak bisa bertemu Anda. Dia akan katakan apa kepada Anda? Dia akan berbicara kepada saya, misalnya jika saya yang selamatkan dia. Anda telah menyelamatkan saya. Anda telah menjadi selamat. Loh, saya bilang saya tidak suntik kamu, saya tidak kasih kamu obat, saya tidak kasih antibiotik, saya tidak buat sampai organ-organ tubuhmu berfungsi kembali. Itu dokter atau rumah sakit yang bikin itu sampai kamu sembuh. Tetapi apa yang dia bilang? Tanpa Anda yang membawa saya ke rumah sakit, maka saya mati di padang gurun. Demikianlah juga. Ya, kita bawa orang ke Yesus. Kita bawa supaya Yesus yang akan membalut bilur-bilur luka mereka. Tapi untuk membawa orang-orang itu kepada Yesus, harus kita yang bawa. Ya, harus kita, Allah ingin agar kita bekerja sama. Kenapa? Karena pada saat kita membawa orang kepada Yesus, maka kita sendiri akan datang kepada Yesus. Kalau kita tidak membawa orang kepada Yesus, kita mungkin akan terus berputar-putar di padang gurun tersebut dan mungkin kita jadi sama dengan orang tersebut. Pada akhirnya kita yang habis itu air, kita yang habis itu punya makanan dan kita mati di padang gurun tersebut. Tetapi pada saat kita membawa orang kepada Yesus, maka kekuatan akan diperbaharui bukan hanya kepada orang yang sakit tersebut, juga kepada kita. Itulah sebabnya penting kita menjadi saksi bukan hanya untuk membawa orang yang tersesat mencapai tujuan mereka, membawa mereka kepada Yesus, tetapi agar kita juga dapat apa? Selalu panas, selalu dekat dengan Yesus, selalu selamat. Itulah tujuannya. Kenapa kita harus bersaksi? Sepanjang triwulan ini, kita akan membahas metode-metode dan hal-hal lainnya. Mari kita jangan berpikir, aduh pendeta, saya kan tidak belajar seperti pendeta. Tidak. Yesus katakan, aku akan menyertai kamu. Roh Kudus akan turun. Janji sudah diberikan. Dan kita akan pelajari bahwa pada saat kita berminta kepada Tuhan untuk bersaksi, maka kata-kata yang dapat keluar dari mulut kita sekalipun akan diberikan oleh Roh Kudus. Apa yang akan kita buat sekalipun akan diberikan. Kuasa, Yesus katakan kuasa di seluruh surga dan bumi telah diberikan kepadaku, oleh sebab itu jadikanlah semua bangsa muridku. Ada kuasa yang dapat menjadi bagian kita. Yang hanya dapat kita lakukan Tuhan. Kita minta, Tuhan, jadikanlah saya sebagai saksi-saksimu. Saya bermohon, mari kita semua termasuk saya, sepanjang triwulan ini, pilih satu nama, satu atau dua nama. Kita doakan orang tersebut setiap harinya. Setelah kita doakan, kita minta Tuhan bagaimana caranya untuk menjangkau dia. Mungkin dengan text message, mungkin dengan sesuatu yang dapat kita lakukan. Biarlah Roh Kudus berbicara bagaimana cara kita menjangkau orang tersebut. Dan kalau itu kita lakukan dan kita minta Roh Kudus, maka saya percaya Tuhan akan membuka jalan untuk menjangkau orang tersebut. Entah dia keluarga yang ada di rumah kita, entah dia teman sepekerja kita di warehouse atau di mana saja.
tetangga kita, doakan dia secara khusus. Dan kita coba. Jadi saya tidak ingin kita hanya mendengar pelajaran sekolah sahabat kita, tapi mari kita praktekkan. Kita praktekkan untuk mencari satu orang, satu atau dua orang. Kita doakan, kita minta supaya kuasa surga dapat menjadi bagian kita untuk membawa orang tersebut, menyelamatkan jiwa itu dari maut dan menutupi dosa-dosanya. Karena apabila kita membantu orang lain, bawa kepada Yesus, maka kita sendiri juga akan memperoleh apa? Kekuatan tersebut. Baik, inilah yang dapat saya berikan. Mungkin ada tambahan ataupun kesaksian-kesaksian lainnya, silakan. Bagi anggota Jemaat Fisdak, silakan angkat tangan Anda. Bagi dari live stream, silakan menulis di kolom komentar Anda. Ya. Pendeta? Ya, silakan, Boleh Dek. saya tambahkan dengan kesaksian, Pendeta? Oh, silakan. Saya Itu yang diperlukan, kesaksian-kesaksian ya, silakan. Sangat setuju dengan tambahan pendeta di terakhir. Di bagian terakhir di pertanyaan dibilang kita tidak bersaksi untuk memberikan satu-satunya kesempatan kepada mereka untuk diselamatkan. Kita bersaksi untuk memberikan mereka kesempatan terbaik mereka. Tapi saya rasa kurang ini statementnya. Saya rasa apa yang pendeta tambahkan tadi, kita bersaksi adalah untuk memberikan kesempatan terbaik kepada kita untuk selamat. Ya. Waktu kan kebetulan saya baru pindah kerjaan, pendeta. Jadi ya tahu lah, baru 2 minggu kan start di kerjaan baru. Pada hari pertama kita training itu cuman duduk dan nonton orang cara kerjanya gitu. Hanya nonton aja. Kita pikir by the end of the day, setelah 8 jam itu mendengarkan apa yang dia bilang, bisalah, cuman begini. Di hari kedua begitu dikasih komputer, nggak tahu sama sekali apa yang mau dibikin, karena di hari pertama selama 8 jam itu hanya mendengarkan tapi tidak pernah melakukan gitu. Jadi akhirnya setelah di hari kedua mulai melakukannya, akhirnya baru dapat mengerti apa yang harus dilakukan. Dan kalau misalnya kita sudah mulai mengajarkan kepada orang lain, pelajaran yang kita dapat itu akan jadi makin tertanam dalam pikiran kita, dan kita dapat benar-benar mengerti. Jadi sama kayak orang pergi ke gereja. Kalau hanya pergi ke gereja, mendengar dan tidak melakukan dan tidak bersaksi, saya rasa tidak tertanam dalam hati mereka itu apa yang mereka dengarkan. Sedangkan kalau misalnya kita setelah pergi ke gereja, berbuat, bersaksi, dan akhirnya melakukan apa yang kita dengarkan, barulah itu memberikan kesempatan kita yang terbaik untuk selamat sebenarnya. Bukan hanya untuk keselamatan kita, tapi keselamatan orang lain juga. Amin. Terima kasih deh atas kesaksiannya, betul sekali. Baik, ada yang lainnya? Yang mau tambahkan, ketua lelaki? Saya dengar ada berdiskusi dengan Ibu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan, tambahkan saja. Bukan tambahan, pendeta cuma mau mau berterima kasih kepada Tuhan sebab hari ini Tuhan sudah tambahkan satu usia lagi untuk saya. Oh, happy birthday. Dan mudah-mudahan semoga tetap setia, lebih setia, dan boleh bersaksi bagi Tuhan untuk penyelamatan jiwa-jiwa yang seperti pendeta katakan tadi, kita harus orang-orang yang belum mengenal kebenaran, teman-teman dekat, mungkin sahabat atau saudara atau sistema keluarga yang dekat. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Selamat ulang tahun Ketua Angli Lelaki. Amin. Thank you, pendeta. Thank you. Baik, ada lagi yang lainnya? Tambahan atau kesaksian tentang bersaksi ini? Masih panjang perjalanan kita ke depan, tapi kita tetap akan sangat-sangat, saya percaya akan sangat-sangat dikuatkan dengan pelajaran yang dapat kita miliki dari malam ke malam. Baik. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom dan melalui live stream. Selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia. Tuhan memberkati, stay safe dan stay healthy. Sampai bertemu besok malam di waktu yang sama. Tuhan memberkati.